Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan wakil dan merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Isad di Studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif haluk? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Sepakat itu hitam kita. Masyaallah, ada dalamannya, Ustaz. Oh, ada dalamnya. Masyaallah, sehat Ustaz semua, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini sibuk, Ustaz, sering keluar, Ustaz. Alhamdulillah. Kali ini kita bisa kembali menemani pemirsa yang setia, Ustaz. Amin, amin. Ya, insyaallah pertanyaan lumayan banyak, Ustaz. Masya Allah. 1 jam ke depan bersama-sama kita istifadah dengan Ustaz. Bismillah azza wajalla. Ustaz, langsung saja sebagaimana biasa di awal kita minta berupa nasihat, Ustaz. Fadhal mazkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Mungkin Anda hari ini sedang mengeluh atau sedang ingin curhat kepada seseorang. Urusan rumah tangga, suami, anak, pendidikan, usaha, kesehatan, sosial, dan yang lain sebagainya. Ya, memang hidup ini banyak sekali hal yang kalau kita turuti kita akan habis energi kita untuk mengeluhkan berbagai hal. Ada karena badan kita yang sakit, ada karena bisnis kita yang sedang seret, keluarga kita yang sedang bermasalah, sahabat dan lain sebagainya. Namun tahukah Anda bahwa hidup itu adalah kumulasi dari masalah. Karena memang Allah telah menyatakan huwallazi khalaqalakum tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, semua itu untuk apa? Menguji kalian, siapakah dari kalian yang amalannya terbaik. Sehingga siapapun dari kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Anda mungkin akan berpikir, bukankah saya sudah rajin sholat? Bukankah saya sudah rajin beribadah kepada Allah? Bukankah saya sudah patuh beragama, meninggalkan yang larangan? Kenapa dalam hidup ini masih saja ada problem? Ya, karena jawabannya kan Anda masih hidup. Selama Anda masih hidup, berarti Anda masih berada dalam tahap ujian. Kalaupun Anda menjadi seorang yang paling soleh, bahkan kalaupun Anda seorang nabi, maka nabi pun diuji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun. Sungguh sebagian kalian itu telah kami jadikan sebagai ujian bagi yang lain. Orang baik diuji dengan orang yang buruk. Orang yang buruk diuji dengan yang baik. Kaya diuji dengan yang miskin diuji dengan yang kaya, yang bodoh diuji dengan orang yang pandai diuji dengan kehadiran orang-orang yang bodoh. Apakah masing-masing bisa menjalankan tugas dan bisa bersikap sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Keberhasilan Anda bukan diukur bahwa Anda kaya, Anda miskin, atau Anda punya jabatan, Anda punya ilmu. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah siapapun dari kita yang sukses, siapapun yang berhasil menjalankan
jati dirinya sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah. Kalau Anda tidak punya ilmu, Anda tidak patut untuk membusungkan dada. Kalaupun Anda berilmu, juga tidak patut untuk membusungkan dada. Bodoh bukan untuk dibanggakan, tetapi bodoh adalah sebuah ujian. Kita diuji dengan kebodohan, apakah kita bisa bersikap dengan baik, bertanya kepada para ulama, kemudian menuruti ilmu yang diajarkan kepada kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Dan kalau Anda sebagai orang yang berilmu, ilmu juga bukan kehebatan yang layak disombongkan, dibanggakan, bukan. Ilmu bukan untuk dibanggakan. Tetapi apakah Anda gigih, ulet mengajarkan, beramal dengan ilmu, mendakwahkannya, mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya? Karena ulama itu merupakan, atau ilmu itu merupakan karunia yang harus ditunaikan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tidak patut kalau semua orang itu kemudian berjihad di jalan Allah. Harus ada sebagian orang yang apa? Nafara min kulli firqah, ta'ifah, sekelompok orang yang menuntut ilmu, yatafaqahu fid din, agar kemudian tugasnya waliyundiru qaumahum idza raja'a alaihim, menyampaikan ilmu itu, memberikan nidharah, peringatan, memberikan teguran, mengajarkan ilmu itu kepada kaumnya setelah mereka pulang baik dari jihad ataupun pulang dari menuntut ilmu. Kalaupun Anda orang kaya, kekayaan Anda bukan untuk dibanggakan atau disombongkan, tetapi kekayaan itu untuk Anda tunaikan, gunakan untuk berjihad di jalan Allah, beribadah kepada Allah, menafkahi yang wajib Anda nafkahi, menyantuni orang-orang yang sepatutnya Anda santuni. Ni'mal malus saleh lil abdus saleh. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah harta yang diberikan kepada orang saleh. Sekedar punya harta tidak cukup. Karena innam amwalukum wa auladukum fitnah, sejatinya harta kalian, anak keturunan kalian itu ujian. Kalaupun Anda dalam kondisi memiliki waktu luang, harta yang melimpah, mungkin Anda berkata tidak ada problem dalam hidup. Hidup Anda fine-fine saja kata orang ya. Nyaman, enak, aman, tanpa ada guncangan. Maka ketahuilah waktu luang itu adalah cobaan. Apakah Anda bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah? Ni'matani maghbunun fihi makatsirun nas. Dua nikmat yang kebanyakan orang terperdaya, tidak menyadari dua nikmat itu, tertipu, salah sikap. Sehingga akhirnya mereka tidak menyadari kenikmatan tersebut, kecuali setelah kenikmatan itu mulai hilang, mulai sirna. As-sihhatu wal faraq. Tatkala kita sedang kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi memiliki waktu luang, kita anggap kita lagi tidak ada kegiatan, tidak ada kerjaan, boring justru katanya. Padahal waktu luang itu nikmat. Betapa banyak orang di dunia ini yang mendambakan punya waktu luang sekedar untuk duduk dengan anak istrinya, bercengkrama dengan keluarganya, sekedar untuk beristirahat, sekedar untuk berzikir, bertasbih. Tapi banyak dari kita yang hari ini mengeluhkan waktu luang. Oh, saya tidak ada kegiatan, saya bosan, saya ini dan itu. Dikeluhkan waktu luang. Padahal kalau Anda memang betul-betul hamba Allah yang saleh, Anda akan mensyukuri waktu tersebut. Alhamdulillah saya punya waktu luang, saya bisa belajar ilmu, saya bisa beribadah, saya bisa membenahi diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, bercengkrama dengan keluarga, mendidik mereka dan seterusnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sepatutnya kita syukuri. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas keadaan tersebut. Bukan sebaliknya, malah menganggap itu sebagai sebuah derita dan bencana. Karena itu lihatlah kuncinya, lihatlah orang yang berada di bawah Anda. Kalau Anda sedang punya waktu luang, lihatlah orang yang sedang sibuk mencari-cari waktu, serpian waktu walau hanya 1 menit, 2 menit untuk sekedar bisa apa? Untuk sekedar bisa duduk di teras rumah, menyeruput kopi atau teh di depan pintu rumahnya. Kadang sekedar untuk ketemu dengan anak istrinya saja, say hello dengan anak istrinya. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibanding Anda, sedang kehilangan nikmat yang Anda miliki saat ini. Niscaya dengan demikian, kata Nabi,
ajdaru alla tazdaru ni'matullah. Dengan cara senantiasa menunduk ke bawah, melihat kepada orang yang lebih susah dibanding kita, kita akan segera menyadari bahwa kita sedang bergelimang dalam kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan. Tadkir bagi kita semua saja untuk memfahamkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga pada interaktif kali ini termasuk dari memanfaatkan waktu untuk belajar saja. Betul. Hayakumullah. Ustaz, kita juga ingin bacakan para pemirsa dimanapun Anda berada. Live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio tergabung di RTVC, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Mandela Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687. Biasa kita bacakan pertanyaan telah masuk. Ini dari Ibu Erlianti di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Seorang pengusaha minta tolong kepada Pak Ali untuk menukarkan uang rupiah dengan rial Saudi di money changer. Berkah uang rupiahnya diserahkan tanggal 12 Juli 2012 dan rial Saudinya akan diserahkan 1 bulan kemudian atas jasanya. Pak Ali dibayar sebesar 1 juta rupiah dari setiap uang rupiah. Dibayar 1.000 rupiah dari setiap uang rupiah yang ditukarkan. Pertanyaannya, buatlah analisis fikih apakah transaksi tersebut dapat dikategorikan riba, Ustaz? Baik, dari Erlianti ya. Nah. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada 2 akad pada pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah akad wakalah bil ujrah, di mana pemilik uang itu mewakilkan kepada Pak Ali dan atas jasa tersebut Pak Ali akan mendapatkan upah ya sebesar 1.000 rupiah. Ya. Sehingga ketika pemilik uang memberikan kepercayaan dan menjanjikan upah serta pekerjaannya jelas, yaitu menukarkannya ke tempat money changer, maka ini adalah jasa dan sampai saat ini, sampai batas ini halal. Kemudian ketika Pak Ali sampai di money changer, akan terjadi akad kedua, yaitu tukar menukar uang antara rupiah dengan real. Maka pada transaksi ini Pak Ali beserta money changernya harus mengindahkan kaidah dan ketentuan sarf, tukar menukar mata uang, yaitu kalau mata uangnya sama harus tunai dan sama nominalnya, tapi karena kasusnya real dengan rupiah maka mata uangnya berbeda, harus memenuhi satu kriteria, satu persyaratan, yaitu tunai. Sehingga Pak Ali yang berstatus sebagai wakil pemilik uang rupiah tidak boleh meninggalkan money changer tersebut. Ya, dia harus menyerahkan uangnya sejumlah yang diamanatkan, misalnya 100 juta rupiah, kemudian ditukar dengan uang real, sehingga selama di ruang atau di tempat penukaran itu money changernya akan menghitung uang rupiahnya dan kemudian menyiapkan mata uang realnya, dan seketika pula diserahkan kepada Pak Ali sebelum Pak Ali meninggalkan ruang money changer tersebut. Ya, tidak boleh pergi dari manajemen tersebut sehingga betul-betul terjadi serah terima uang real dengan uang rupiah secara tunai di saat transaksi, di saat kesepakatan tersebut. Dan selanjutnya Pak Ali akan menyerahkan uang realnya kepada pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, mewakilkan kepadanya. Nah, ini 2 akad. Nah, kalau akad pertamanya wakal bocor maka sekali lagi itu halal. Namun pada kedua, potensi terjadi riba, yaitu riba sarf atau riba al-fadl atau riba nasi'ah, kalau Pak Ali dalam hal ini menyerahkan uangnya kemudian dia pergi, nanti saya ambil setelah sekian waktu, setelah saya pulang dari makan atau dari apapun. Ketika terjadi perpisahan, Pak Ali meninggalkan tempat transaksi, yaitu ruang money changer tersebut, maka ini terjadi praktek riba. Ya, terjadi praktek riba. Karenanya dalam akad sarf harus
terjadi secara tunai, dilangsungkan secara tunai, ini rubahnya dan ini realnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari saudara Ade Jainuddin di Jawa Barat. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal, namun ibu saya masih mempunyai hutang di salah satu bank yang masih wajib dibayar setiap bulannya dan masih sekitar 2 tahunan lagi angsurannya. Apakah tidak mengapa hutangnya tetap dicicil setiap bulannya Ustadz oleh ahli warisnya? Soalnya pernah mendengar hadis tentang bahwa orang sudah meninggal namun masih mempunyai hutang, ruhnya digantung antara langit dan bumi. Mohon solusinya Ustadz. Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada saudara Adi Zainuddin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang orang yang mati meninggalkan hutang, dia dalam kondisi tidak punya aset ataupun punya aset, maka tanggung jawab utang itu tidak menjadi bebas. Kematian tidak bisa membatalkan hukum dalam Islam, apalagi hukum perdata. Maka dengan kematian tersebut, pihak yang berhutang atau yang mewakilinya, yaitu ahli waris, masih tetap berkewajiban menyelesaikan tanggungannya, yaitu dengan harta waris yang ditinggalkan dijual untuk melunasi sisa tagihan yang belum terbayar. Masalah orang yang sudah meninggal di alam kuburnya, betul ada satu riwayat dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang yang masih menanggung hutang itu tidak diampuni, dosanya tidak ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia dilunasi. Bahkan kalaupun dia mati dalam kondisi syahid, yughfaru lisyahidi kullu syai'. Orang yang mati syahid, gugur di medan perang itu, seluruh dosanya diampuni illa dain, kecuali utang, kecuali dosa hutang yang telah dia bayar atau dia tunda-tunda, dia tidak akan terbebaskan kecuali kalau dibayar oleh ahli warisnya ataupun orang lain. Sehingga dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi meninggalkan hutang tanpa ada warisan yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya sebesar 2 dirham. Maka semula Nabi tidak ingin menyolati orang tersebut. Sampai akhirnya datang Abu Qatadah dan mengatakan, "Huma alayya ya Rasulullah." Utang 2 dirham itu saya yang nanggungnya. Maka kemudian Nabi menyolatinya. Keesokan harinya ditanya, "Apa yang kau lakukan dengan utang 2 dirham itu?" Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah baru kemarin dia meninggal? Artinya saya belum sempat membayarnya." Kemudian di hari selanjutnya ketemu lagi, Nabi bertanya kembali. Maka Abu Qatadah mengatakan, "Sudah saya bayar ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Al-ana baradat jildatuh." Baru saat ini kulit-kulit dia merasakan sejuk di alam kuburnya. Sebelumnya terus merasakan panasnya tanggungan hutang, ya, sampai di alam kubur. Karena itu sebagai anak ahli waris, bagian dari bakti Anda kepada orang tua, kepada ibu Anda, segerakan lunasi hutang ibu Anda sehingga tanggung jawabnya di akhirat akan terbayarkan dengan lunasnya hutang yang belum dia lunasi. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Trenggalek, Jawa Timur, Bapak Taltah. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, Pak. Ya, ini Ustaz masalah waris Ustaz. Ya. Ini dulu saya ini diberi tanah bagian dari paman saya. Jadi begini, mbah saya punya anak 3, yang satu, yang nomor 2 perempuan sudah meninggal, tidak punya anak. Kemudian ibu saya yang nomor 1, kemudian punya adik laki-laki yang nomor 3 itu. Ibu saya saudaranya 2 dari 3 dengan ibu saya. Iya. Terus warisan dari bagian sebelumnya gini, paman saya, adik ibu saya itu ikut pamannya di Sumatera. Tidak punya keluarga, maksud saya tidak punya anak, tidak punya istri. Ikut pamannya. Kemudian tanah itu dibagi
ibu saya dengan paman saya itu tadi kepunyaan paman saya oleh adiknya mbah saya itu diberikan kepada saya. Diberikan kepada saya, kemudian saya jual. Itu saya bagi dengan saudara-saudara saya. Kemudian balik saya yang punya tanah tadi, walaupun sudah meninggal, itu saya sebagian uang itu saya masukkan ke masjid begitu. Ya. Terus kemudian sisanya? Nah, sisanya tidak ada, sudah dijual semuanya. Nah, sisanya kan punya ibu sekarang masih ada, ibu sekarang masih ada. Terus yang saya tanyakan, berdosakah saya seperti itu? Ya, itu tanah milik paman ya, bukan warisan dari kakek. Iya, milik paman dari dari kakek. Baik, punya maaf Pak, dari kakek itu, dari ayahnya paman atau ayahnya ibu bapak itu ada saudara laki-laki tidak Pak? Kakek ya, kakeknya bapak itu sekarang. Oh sudah, tidak ada semuanya. Iya, punya saudara laki-laki kan biasanya juga punya keturunan juga. Artinya saudara sepupunya paman, ada tidak? Sebenarnya punya kakak yang punya, tapi ini yang satu itu diromusakan ya, kemudian yang paling ragil itu meninggal, tidak punya anak. Kakek saya berapa tuh, 1, 2, 3, 4 dengan kakek saya. Jadi saya pun belum pernah tahu, kakek saya itu belum tahu. Jadi nggak ketahuan sekarang mereka ada di mana gitu keluarganya kakek itu ya? Ya sudah, saya lahir sudah meninggal semua. Tapi kan masih ada anak keturunannya Pak? Ya, satu saja yang saya ketahui laki-laki, tapi tidak punya anak. Oke, siap. Meninggal semuanya. Baik Pak. Cukup Bapak? Cukup Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Talta di Trenggalek ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kasus ini karena memang tidak ada ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki itu artinya saudara dari jalur laki-laki, bisa saudara kandung, bisa paman, bisa sepupu dari jalur laki-laki semua, sehingga ketemu di kakek dengan laki-laki. Karena memang sudah tidak ada, maka ini yang disebut dengan dzawil arham, pewaris dari nasab perempuan. Karena Pak Talta tadi hubungannya dengan pamannya, Pak Leknya itu adalah dari jalur ibu, sehingga ini namanya nasab dari atau hubungan dengan jalur perempuan ya. Nah, para ulama memang bersilang pendapat apakah dzawul arham itu berhak mewarisi atau tidak. Sebagian ulama mengatakan dzawul arham yang dari jalur perempuan, hubungan persaudaraan dari jalur perempuan itu bisa mewarisi dengan syarat tidak ada ahli waris dari jalur laki-laki sama sekali. Dan kasus Pak Talta ini memenuhi kriteria tersebut. Tidak ada ahli waris dari jalur laki-laki sama sekali, yang ada dari jalur perempuan. Sehingga berdasarkan pendapat ini, maka memang yang berhak mewarisi, berhak mendapatkan warisan dari paman itu ya dari saudara-saudara yang perempuan tadi ya. Ibunya Pak Talta, kemudian adiknya ya, karena tadi yang laki-laki adalah anak ketiga ya. Maka seharusnya yang mewarisi adalah dari dua keluarga perempuan tersebut ya, ibunya Pak Talta dan saudarinya. Nah, itu kemudian harusnya dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Karena menurut sebagian ulama, warisan yang dibagikan melalui jalur perempuan itu tidak dibedakan laki dan perempuannya. Mereka diperlakukan seperti ikhwah li'um. Laki-laki sama dengan perempuan. Saudara seibu itu, kalau kita punya saudara seibu, ada laki ada perempuan, maka laki dan perempuannya sama. Tidak dibedakan laki dapat 2 bagian dibanding yang perempuan. Nah, ini salah satu apa, sehingga secara prinsip, secara garis besar memang Pak Talta sebagai ahli warisnya, dan kalau memang itu sudah disepakati dengan semua keluarga dari keluarga Pak Talta dan juga sepupu dari jalur bibi,
Kalau memang masih ada, maka insya Allah tidak masalah. Ya wallahu ta'ala. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Riau, Umu Yodi. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp Ustaz yang pertama itu, teman saya berusia 58 tahun baru niat daftar haji bersama istrinya. Lihat daftar tunggu berangkat haji sampai 20 tahun dan pembatasan usia berangkat sampai dengan 65 tahun dan kemungkinan besar tidak dapat berangkat di usia 78. Soal mana Ustaz, tetap daftar haji atau melaksanakan umroh saja? Uang terbatas, hanya bisa memilih salah satu. Maka berdosa jika berangkat umroh yang sunnah tapi tidak daftar haji yang wajib. Ya, terus yang kedua Ustaz, saya punya hibahan tanah dari orang tua anak. Rencananya mereka mau dijual untuk beli rumah buat anak. Menjadi permasalahan, mereka belum menerima dakwah sunnah dan memasukkan anak-anak ke sekolah bid'ah. Dan anak bilang bahwa di sana banyak bid'ah, mereka malah marah sama anak dan mengancam mengusir anak dari rumah yang saat ini anak tempati. Jika anak-anak disekolahkan di tempat sunnah, mereka menyuruh anak mencari rumah lain yang dekat dengan sekolah tersebut, pindah dari rumahnya. Ini tanggungan biaya hidup anak sebagian masih dibiayai orang tua. Yang jadi permasalahan, jika tanah itu laku dijual, apakah anak baiknya memindahkan anak-anak ke sekolah sunnah dan menentang orang tua lagi? Melihat maslahat dan mudarat ke depannya, salah satu sisi anak takut tersesat karena menyia-nyiakan hidayah dari Allah, dan satu sisi anak nggak kuat bermasalah dengan orang tua. Nah, ya itu aja Ustaz. Baik Ibu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang hukum umroh. Apakah umroh itu wajib atau sekedar sunnah? Memang mayoritas ulama mengatakan umroh itu sunnah. Ada pendapat yang mengatakan umroh itu wajib. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, dakhalatul umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah itu telah menyatu dengan haji hingga hari kiamat kelak. Makanya pendapat yang kedua ini cukup beralasan sebetulnya ya. Nah, kalau memang dari prediksi kita tidak akan bisa haji kecuali setelah umur 70 sekian tahun, padahal mungkin kondisi fisik sudah lemah atau mungkin bahkan sudah meninggal dunia, maka tidak masalah kalaupun kita umroh terlebih dahulu dan dampaknya dengan umroh akhirnya kita tidak bisa berhaji, maka insya Allah tidak masalah ya. Maka tidak masalah kita umroh terlebih dahulu. Semoga Allah SWT menerima ibadah umroh Anda dan menjadikannya sebagai umroh yang makbulah bi'idznillah azza wajalla. Amin. Yang kedua, di masyarakat ya, saya katakan di kalangan teman-teman pemuda ada pola pikir yang sempit, berbakti kepada orang tua atau kita meninggalkan atau menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar ilmu, kemudian menyekolahkan anak di sekolah yang baik. Ini persepsi yang perlu diluruskan. Saya termasuk orang-orang yang punya pengalaman di mana saya sekolah dari sekolah umum, dari SMP negeri bahkan. Kemudian setelah selesai SMP negeri, saya baru masuk pesantren. Maka kita tidak perlu membuat satu peta pemikiran yang sempit bahwa kalau anak kita disekolahkan di sekolah negeri, sekolah umum, kemudian berarti anak kita akan menjadi anak nakal, menjadi anak yang tidak soleh. Ini suatu pemikiran yang buruk ya, tidak boleh ada. Dimanapun anak kita sekolah, itu bukan segala-galanya. Betapa banyak yang sekolah di pesantren pun jadi nakal. Sebaliknya, betapa banyak orang yang sekolah di sekolah umum jadi baik. Di masyarakat, Masya Allah, banyak sekolah-sekolah Islam, sekolah negeri yang gurunya baik, sekolah Islam yang mengajarkan akhlak yang baik, sekolah swasta yang memiliki kualitas yang bagus. Tidak harus sekolah pesantren ya. Intinya, itu sekolah itu bagian satu dari sekian banyak media pendidikan anak.
Dan yang lebih penting adalah bagaimana anak itu dididik, ditanamkan akhlak yang baik di dalam rumah kita. Kitalah yang pertama dan yang terakhir akan mendidik anak. Dan kitalah yang paling bertanggung jawab, dan kitalah yang paling memiliki banyak akses untuk mendidik anak kita. Biasakan anak kita ke masjid, berikan keteladanan membaca Al-Quran di rumah, berikan keteladanan menunaikan sholat sunnah, berikan keteladanan contoh memperbanyak zikir di dalam rumah, berkata yang jujur, amanah, sabar, kemudian lembut, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pendidikan walaupun anak kita sekolah umum. Sekolah negeri, tidak masalah itu. Maka Anda perlu membuka wawasan, membuka mindset bahwa berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua memberikan fasilitas, itu tidak harus diperadukan dengan menyekolahkan anak menjadi di sekolah yang baik. Tidak harus diperadukan dengan pendidikan anak, tidak. Turuti orang tua. Sekolah di umum pun tidak masalah, sekolah-sekolah negeri pun tidak masalah. Anda kalau memang betul-betul ingin mendidik anak, Anda akan didik dia dari saat dia tidur. Temani dia di kamar, ajak bicara yang baik, ajak berzikir sebelum tidur, tanamkan, ceritakan cerita-cerita tentang para sahabat, tentang para nabi, edukasi dia di dalam rumah, berikan keteladanan, maka percayalah. Dan salah satu media pendidikan yang paling baik adalah nafkah yang halal. Selama Anda mencari nafkah dari cara yang halal yang baik, sampaikan kepada anak-anak, bapak ibu bekerja demikian, menghindari yang demikian demi masa depan kamu, agar kamu menjadi anak yang soleh. Bapak tidak ingin ada nafkah yang haram, ada nafkah yang syubhat masuk ke dalam perutmu, karena itu akan berdampak pada perilakumu. Ini bagian dari pendidikan yang sangat efektif. Sehingga jangan peradukan antara sekolah dengan keinginan orang tua. Tidak sama sekali. Anak kita akan tetap bisa menjadi orang yang soleh. Walaupun sekolah di sekolah negeri, dan bahkan betapa banyak orang-orang yang soleh, solehah. Mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren ataupun Islamic school atau Islamic boarding school. Tidak pernah mereka. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang soleh. Lihatlah para donatur yang membangun masjid, para donatur yang membangun pesantren, yang membangun Islamic boarding school atau yang sejenis, ya, Islam terpadu atau apapun sebutannya. Apakah mereka dari lulusan pesantren? Apakah mereka dari lulusan Timur Tengah? Banyak dari mereka yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. Dari mereka banyak yang tidak mengenal pendidikan di Timur Tengah. Kenapa mesti kita sempit cara berpikirnya, ya? Bismillah, tawakal Allah. Dan salah satu kunci pendidikan yang baik adalah doa dan tetesan air mata Anda yang mengalir di sepertiga akhir malam. Sebutlah nama anak Anda tatkala Anda sedang berdoa kepada Allah. Mintakan agar Allah SWT membuka pintu hidayahnya. Itu tarbiyah yang paling efektif. Bukan sekolah, ya. Karena itu jangan menganggap bahwa kalau anak kita tidak sekolah di pesantren, anak kita tidak sekolah di Islamic boarding school, maka masa depan suram, tidak mungkin jadi anak soleh. Tidak demikian, ya. Jadi ruang untuk saling komunikasi dengan orang tua perlu dijaga dengan baik. Pola pikir kita harus dibangun dengan lebih kondusif, ya, agar kita tidak berada dalam sudut pemikiran yang sempit. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan serta nasihatnya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sumbawa, Ibu Hamba Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong frekuensi suaranya dikecilkan Ibu. Kencang sekali nih. Ya, silakan Ibu. Ini Pak Ustadz. Ya. Tanyakan tentang perbedaan antara hibah, hadiah, dan wasiat. Baik. Nah, di daerah tempat tinggal kami, semua orang tua itu sudah membagi harta-hartanya kepada anak-anaknya Sebelum meninggal. Ya. Ya. Ini contoh ibu, ada sebut saja Ibu Bunga ya Pak Ustadz. Ya. Ibu Bunga punya satu anak perempuan. Semua hartanya telah diberikan kepada anak tersebut. Tapi kadarullah dia bercerai dengan suami pertamanya. Nikah lagi. Lalu punya anak lagi laki-laki dengan suami yang kedua. Pertanyaannya, apakah masih ada hak anak dari suami kedua atas harta yang telah dihibah kepada anak pertamanya? Ya, baik. Ya, Pak Ustadz,
Bunga lagi mendapat harta hibah dari orang tuanya. Lalu dia menjualkannya. Anak yang pertama ini, yang perempuan sudah kuliah, mendapatkan senilai 20 juta. Sedangkan anak yang keduanya laki-laki mendapat 10 juta. Apakah ini sudah adil menurut syariat, Ustaz? Baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Ya, demikian Pak Ustaz. Baik. Wajazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu di Sumbawa. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hibah, kalau hibah itu adalah pemberian yang diberikan di saat kondisi yang memberinya sehat walafiat. Itu namanya hibah. Ya. Dan wasiat itu diberikan tatkala dalam kondisi akhir hayatnya, dalam kondisi sakit parah atau mungkin sudah pesimis dari hidup karena mungkin umurnya sudah tua renta. Itu namanya wasiat. Kalau sedekah itu pemberian tanpa mengenal, tidak ada hubungan sama sekali ya. Makanya orang yang bersedekah itu kepada siapapun, dia tidak harus tahu siapa yang menerimanya. Tapi kalau hibah, biasanya hibah, hadiah itu diberikan kepada orang yang sudah punya hubungan, punya interaksi, punya kedekatan biasanya keluarga atau persahabatan atau yang lainnya. Nah, dalam kasus hibah ini, kalau itu sudah diberikan, apalagi diberikan dahulu ya, sebelum bercerai dengan suami pertamanya atau bahkan setelah bercerai dengan suami pertama dan belum menikah lagi dengan suami kedua, maka itu hibah yang madhiyah, hibah yang sudah sah, mengikat atau ingkrah ya. Sehingga anak yang kemudian terlahir setelah hibah itu memang sudah tidak punya hak atas tanah tersebut atau atas pemberian tersebut, akan tetapi ingat, orang tua punya kewajiban berbuat adil. Karena walaupun sudah bercerai dengan suami pertama dan anak yang kedua itulah dari hasil hubungan dengan suami kedua, tetapi ikatan anak dan ibu tidak berganti. Anak pertama adalah anak dari sang ibu dan ibu statusnya juga sebagai ibu. Dengan anak kedua pun demikian, itu adalah anak dan ibu tetap sebagai ibu. Maka upayakan agar hibah itu adil. Sebagaimana anak pertama diberi, maka anak kedua diberi yang senilai atau sebanding dengan apa yang pernah dihibahkan kepada anak pertama. Karena ini bagian dari keadilan. Rasulullah SAW bersabda, "I'dilu baina auladikum." Tegakkanlah keadilan di antara anak kalian. Bahkan Nabi SAW ketika dimintai menjadi saksi oleh Bashir, karena sahabat Bashir ini memberi hibah kepada salah satu anaknya yang bernama Nu'man. Tetapi yang lainnya tidak diberi, anak yang lainnya tidak diberi. Maka Nabi mengatakan, "Asyhad ala hadza ghairi, fa inni la asyhadu ala jawr." Silakan kau persaksikan hibahmu ini kepada selain aku, karena aku tidak sudi menjadi saksi dalam perbuatan zalim, perbuatan semena-mena. Nah, ini jangan jelas bahwa tidak adil dengan kepada anak dalam hibah itu adalah bentuk dari kezaliman ya. Karenanya walaupun hibah itu sudah diberikan jauh-jauh hari ketika masih menikah dengan suami pertama atau sebelum menikah dengan suami kedua, sebelum terlahirnya anak kedua, maka upayakan agar anak kedua juga mendapatkan hibah yang serupa atau senilai, sehingga semua anak merasa mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang yang sebanding. Dan perasaan ini akan menjadikan mereka punya semangat yang sama dalam berbakti kepada orang tua. I'dilu baina auladikum, tegakkan keadilan di antara anak kalian. Dan Nabi memberikan teguran kepada sahabat Bashir, "Ala tuhibbu an yakunu laka fil birri sawa?" Wahai Bashir, bukankah engkau mengharapkan agar seluruh anakmu itu memiliki semangat, memiliki kesadaran untuk berbakti kepadamu yang sama? Memiliki kesadaran, semangat yang sama untuk berbakti kepadamu? Maka tegakkanlah keadilan di antara mereka, kata Nabi SAW. I'dil bainahum, tegakkan keadilan dalam mereka. Ya, sehingga walaupun hibah yang pertama itu sudah sah, tetapi sebagai orang tua punya kewajiban untuk memberi hibah kepada anak yang kedua, ketiga, dan selanjutnya senilai agar tidak ada dari mereka perasaan pilih kasih, di mana anak yang pertama dikasih lebih disayangi
dibanding anak kedua dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi berikutnya dari Umu Ibrahim di Tangerang, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu. Nah, Ustadz, Ana ada pertanyaan. Ada dua Ustadz. Yang pertama mengenai pinjam meminjam. Suami Ana pernah meminjamkan uang kepada salah seorang kerabat Ana untuk usaha beliau itu bidang developer rumah. Nah, karena beliau itu kesulitan untuk mengembalikan uang suami Ana, lalu suami Ana dengan beliau itu sepakat bahwa sebagian besar dari uang pinjaman itu akan dikembalikan dalam bentuk rumah yang beliau bangun dengan harga yang sudah disepakati ya. Kemudian sesudah dibangun, dalam proses pembangunan suami Ana meminta beberapa perubahan. Perubahannya sih nggak besar ya, jadi artinya minor gitu. Nah, dengan asumsi bahwa semua perubahan itu nanti akan diperhitungkan gitu. Kemudian suami Ana meninggal 2 bulan yang lalu. Kemudian beliau memberikan perhitungan kepada Ana. Untuk memperjelas berapa sebetulnya sisa hutang beliau kepada suami Ana. Dalam perhitungan itu ternyata perubahan yang diminta suami Ana rahimahullah itu tidak diperhitungkan Ustadz. Jadi beliau hanya memperhitungkan harga rumah yang sudah disepakati di awal. Nilai rumah itu. Pada saat Ana menanyakan, kemudian karena jadi Ana baru menyadari bahwa itu tidak diperhitungkan, itu sesudah beliau mengeluarkan perhitungan pinjaman. Kemudian Ana menanyakan bagaimana dengan perubahan-perubahan itu. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak usah diperhitungkan. Yang saya tanyakan, apakah ini halal atau tidak gitu? Tidak gitu. Baik Ibu. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua itu mengenai makam. Suami Ana dimakamkan di TPU umum ya Ustadz. Kemudian pada awalnya kami saya dan anak-anak itu awalnya mau membuat makam itu dengan tanah. Nah, kemudian sesudah difikirkan lagi suami anak-anak itu menyarankan supaya makam itu tetap ditinggikan seperti yang lain gitu. Dengan pertimbangan dengan nisan. Ini belum dilaksanakan, jadi ini baru pemikiran kami. Dengan pertimbangan bahwa itu kan TPU ya Ustadz. Jadi kami khawatir kalau seandainya diratakan justru malah jadi orang tidak menyadari bahwa itu tuh makam gitu. Itu bagaimana? Baik Ibu, sudah cukup Ibu? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, bila memang dari pihak kreditur atau debitur atau yang developer ya mengatakan bahwa perubahan itu karena minor atau memang dia merelakan, maka insya Allah tidak masalah ya, sehingga rumah yang itu telah menjadi hak sebagai haknya suami atas konversi piutang ya, maka insya Allah itu halal, tidak masalah. Perubahan itu karena sudah direlakan maka insya Allah tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, memang disunnahkan kuburan itu ditinggikan ya, tanahnya digundukkan, bukannya rata dengan tanah. Tanah itu menggunduk ya, diberi gundukan sehingga kira-kira 1 jengkal, sehingga terbedakan antara kuburan dengan yang selain kuburan, sehingga tidak diinjak, tidak digunakan untuk tempat duduk dan lainnya.
Yang kedua, memberikan batu nisan penanda pada kuburan itu boleh. Ya, silakan diberi penanda batu ataupun batu nisan kalau di Indonesia ya. Tidak perlu ditulisin nama, tidak perlu diberi cat ya, tidak perlu di tembok, cukup beri penanda di sisi kepalanya. Rahimahullah ya, diberi tanda sebagai penanda bahwa itu kuburan, dan untuk memudahkan pihak keluarga mengidentifikasi kuburan suami ya, kalau mereka mau berkunjung berziarah kubur atau mendoakan, maka mereka akan tahu di mana letak kuburannya. Ya Allah Ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Ibrahim di Tangerang, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fauda TV, para pendengar dimanapun Anda berada, di waktu yang tersisa ini kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, kita bacakan Ustaz yang telah masuk ini dari hamba Allah di Jawa Barat, Kota Bekasi. Bismillah Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh membayar kafarah sumpah berupa uang kepada lembaga yang melayani penyaluran kafarah? Ya. Lalu lembaga tersebut dengan uang tersebut belikan makanan untuk dibagikan ke orang miskin. Lalu apakah boleh saya membayar kafarah atas nama saudara saya yang masih hidup, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mewakilkan penunaian kafarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka, itu boleh-boleh saja. Karena itu sekedar wakalah, asalkan yang diberi wakalah itu, apalagi lembaga yang sudah profesional, betul-betul mengetahui siapa yang berhak, yaitu fakir miskin ya, berhak menerima kafarat tersebut dan apa jenisnya ya. Diberi makanan yang cukup, makan 1 porsi lengkap, lauk, nasi dan sayurnya, diberikan kepada yang berhak, yaitu fakir miskin 10 orang. Maka tidak masalah, itu adalah wakalah saja. Kemudian memberi kafarat untuk orang lain, maka boleh ya kita membayarkan kafarat lain dengan catatan seizin dari orang yang berkewajiban membayar kafarat. Jadi ketika kita membayarkan kafarat saudara kita kasih tahu, bolehkah saya bayarkan kafaratnya? Kalau dia mengizinkan maka boleh. Wallahu ta'ala alam. Ustaz barakallahu fikum jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari saudara Agus di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa bertanya, apakah hukumnya jika bekerja di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh seorang yang terbukti sering melakukan suap menyuap? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Agus. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau Anda dalam pekerjaan ini tidak terlibat dalam praktek suap menyuap, alias yang melakukan praktek suap menyuap itu betul-betul pemilik pekerjaan ataupun orang lain, dan Anda tidak terlibat dalam praktek suap menyuap tersebut, maka insya Allah tidak masalah ya. Adapun dosa suap itu yang menanggungnya adalah yang melakukannya, yaitu pemilik pekerjaan atau karyawan yang ditugasi untuk melakukan suap itu. Mereka yang ikut terlibat dalam dosa penyuapan tersebut. Adapun Anda yang sebagai karyawan yang tidak ada bersinggungan dengan praktek suap menyuap itu, Anda terbebas dari dosa dan pekerjaan Anda halal dan Anda boleh bekerja di tempat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Namun sekali lagi maaf saya tambahkan, Anda punya kewajiban memberikan nasihat, memberikan teguran agar praktek-prakteknya menyimpang dari tuntunan syariat itu tidak lagi berkepanjangan dan berkelanjutan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Berikutnya sudah terhubung kembali Bapak Taltah di Tenggara. Ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi ini Ustaz, ya. Masalah yang saya tanyakan masalah hibah. Hibah. Saya dengan istri punya rumah 2 tapi 1 petak gitu. Yang satu kecil ukuran 5x8, yang besar 8x8. Yeah. Punya anak 2 ya. Jadi semuanya berhubungan, yang satu menjadi satu dengan saya, yang satunya masih menumpang di bekas mertuanya, menumpang. Yang satunya laki-laki tadi menempati rumah, jadi tanahnya masih belum diwaris itu. Maksud saya, tanah saya yang itu tadi, yang ukuran kecil dan besar tadi,
umpama itu saya hibahkan semua kepada anak perempuan dan anak laki-laki, itu gimana? Baik, sudah cukup Bapak? Ya. Baik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Talta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hibah kepada anak itu boleh-boleh saja, tapi syaratnya harus adil. Jangan pilih kasih. Kalau satu diberi hibah ya, yang lainnya pun diberi hibah. Kalau itu merupakan dua tanah ya, atau dua rumah dengan ukuran berbeda, upayakan yang adil. Kalau mereka sama laki-laki ya sama rata. Kalau kemudian mereka sama perempuan pun demikian. Atau kalau mereka laki dan perempuan, sebagian ulama mengatakan hibah itu tidak harus mengikuti hukum waris. Hibah tidak harus mengikuti hukum waris. Karena memang tidak ada dalil untuk membedakan laki dan perempuan pada kondisi hibah. Ya. Dan ini yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i, maka idealnya yang paling baik adalah betul-betul upayakan agar nilai hibahnya itu adil ya antara satu anak dengan anak yang kedua, sehingga mereka tidak cemburu karena yang satu diberi hibah yang lebih besar dan yang satu diberi hibah yang lebih kecil. Karena itu mungkin solusinya, karena ukuran rumahnya berbeda, yang besar itu diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai konversi selisih harga dari rumah yang besar dengan yang kecil, sehingga kedua belah pihak atau kedua anak itu merasa mendapatkan hibah yang senilai. Wallahu taala alam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah tersambung pula Pak Rizal di Bekasi, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rizal. Ya, ini ada pertanyaan dua Ustaz mengenai haji. Pertama ini mengenai badal haji. Ya. Saya pernah mendengar ceramah bahwa badal haji itu untuk orang tua yang sudah meninggal atau yang tidak mampu lagi untuk berhaji, itu harus dilakukan oleh orang yang sudah pernah berhaji. Iya, yang sudah pernah jadi atau anaknya. Dia nggak membolehkan kalau selain anaknya. Tapi saya juga pernah dengar ceramah katanya boleh yang bukan anaknya, yang penting orangnya percaya udah pernah naik haji. Yeah. Jadi itu yang pertama Ustaz. Baik. Terus yang kedua Ustaz, yang ini masalah orang yang naik haji, ada pengalaman teman yang naik haji, dia tuh keluarnya sering keluar cairan di anusnya Ustaz. Misalnya kan itu ada penyakit yang keluar melalui kelamin. Ini melalui anusnya. Jadi bagaimana caranya supaya ibadah umrohnya atau hajinya itu sah? Baik. Yang setiap saat dia sering keluar dan baik. Anusnya. Baik Bapak. Dia pernah umrah menceritakan ke saya bahwa dia untuk mengantisipasi itu dia menyumbatnya dengan tisu atau kapas atau perban. Dia memakai celana dalam supaya nggak jatuh. Soalnya kalau dipakai celana dalam katanya jatuh itu kan najis ya. Najis. Baik Bapak. Bagaimana hukum umrahnya dulu itu? Baik. Kalau misalnya dia mau umrah lagi gimana? Baik Bapak. Ya, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Rizal di Bekasi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwa boleh ya mengumrohkan orang lain selama yang mengumrohkan itu orang yang sudah pernah umroh atau sudah pernah berhaji. Itu yang disebut badal haji atau badal umroh. Maka boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tidak ada larangannya. Maka yang penting yang diamanati untuk mengumrohkan atau menghajikan itu orang yang sudah pernah menunaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, dalam kondisi emergensi, dalam kondisi terpaksa, darurat, memang hukum asalnya orang yang berihram itu tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Namun ketika dalam kondisi darurat, seperti tadi ya, kalau dia tidak mengenakan diapers atau misalnya atau celana, maka dia akan menodai masjid. Tentu ini sangat buruk ya. Maka solusinya di zaman sekarang sudah ada ya diapers untuk orang dewasa. Ya, kenakan itu kemudian nanti tidak harus pakai celana, bisa diikat dengan tali agar tidak lepas ya. Walaupun secara defaultnya
itu sudah ada perekatnya ya. Tapi kalau khawatir lepas ya bisa diikat dengan tali atau mungkin dikuatkan dengan celana, maka insya Allah tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat. Dan sebagai kompensasinya, sebagian ulama mengatakan harus membayar fidyah. Kenapa? Karena dia mengenakan apa? Pakaian. Mengenakan pakaian seperti halnya orang yang dalam kondisi kena kutu yang tidak sangat terganggu, yang harus cukur rambut sebelum waktunya, boleh mencukur sebelum waktunya dengan ketentuan membayar fidyah, yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing dan dagingnya disedekahkan kepada fuqara, ya orang miskin di tanah Mekah. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak lembaga-lembaga di Mekah yang bisa mewakilkan atau menerima jasa, memberikan jasa untuk mewakili Anda menyembelihkan hewan korban itu diberikan kepada fakir miskin di mana di tanah suci ya. Wallahu ta'ala. Ustaz barakallahu fikum, Ustaz jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan Masya Allah, kali ini. alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas ilmu dan faedahnya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Sampai jumpa kembali sholat di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum insyaallah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini, dan terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Sad, Anda bisa kunjungi di website kami www.dewanfatwa.com dan Fatwa TV di www.fatwatv.id. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.